Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen, So Fresh Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang kaget dengan tingkah Sayuan yang begitu aneh. Kyotian menanyakan, haruskah aku tidak mengantarmu pulang dan mencari orang tuamu? Sayuan menjawab, ayah dan ibuku saling membunuh dan mati. Kyotian menyuruh Sayuan untuk mendengarkan apa yang Kyotian katakan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sayuan tidak mengerti apa yang Kyotian katakan dengan ekspresi yang mesum. Kyotian akan memukul Sayuan lagi, tapi Kyotian sadar kalau Kyotian memukulnya, Sayuan pasti akan semakin bersemangat. Kyotian pun kesal. Di suatu tempat, wali kota, Linger, dan Lioyan sedang menunggu Kyotian kembali. Wali kota melihat Kyotian kembali bersama gadis. Linger dan Lioyan heran kenapa Kyotian menerima seorang pengemis cantik. Sayuan beralasan bahwa dirinya lelah berjalan dan meminta kepada Kyotian untuk menggendongnya. Kyotian emosi dan menyuruh Sayuan untuk berjalan sendiri. Sayuan pun mengerti. Bukankah sang pangeran pergi untuk menangkap pencuri babi? Bagaimana dia membawa kembali pengemis wanita yang begitu aneh? Apakah sang pangeran begitu temperamental? Ucap pikiran Linger, Lioyan, dan wali kota. Lioyan berkata, Tuanku pangeran, ini... Kyotian mengatakan, beri dia pekerjaan di Departemen Pengemasan Wanita. Dan dia harus diawasi dan menjalani reformasi tenaga kerja. Pastikan untuk memberitahu dia apa artinya menghidupi dirinya sendiri, menggunakan tangan dan tenaganya untuk menciptakan masa depan. Kyotian memukul kepala Sayuan dan menanyakan, apa kamu mengerti? Sayuan menjawab, aku mengerti. Linger dan Lioyan kaget dengan sikap Sayuan yang seperti itu. Kyotian menyerahkan Sayuan kepada wali kota dan langsung pergi. Wanita sangat menyebalkan, aku akan kembali untuk minum. Aku ingin makan makanan yang dibuat oleh Yang Ming untuk menghibur hatiku yang terluka, ucap pikiran Kyotian. Di suatu tempat, Sayuan sedang duduk di halaman rumah. Pria ini sangat menarik, sejak orang tuaku meninggal bersama ketika aku masih kecil. Sudah beberapa lama tidak ada yang berani memukulku dan mengajariku seperti ini. Tapi perasaan didisiplinkan tidak buruk. Tiba-tiba ada 3 kilat cahaya yang datang ke tempat Sayuan. Dan di antara 3 orang tersebut ada tetua pertama yang bernama Lao Yi, Lao Er tetua kedua, dan Lao San tetua termuda. Mereka bertiga menyapa permaisuri. Sayuan berubah menjadi seorang iblis yang sangat cantik dan menanyakan kepada Lao Yi bagaimana. Lao Yi menjawab, beritahu permaisuri bahwa perjanjian 3 pihak yang direncanakan oleh sekte Holy Demon, Istana Jiwa Hitam, dan Kekaisaran Dongyan tentang pembagian keberuntungan dinasti Yan Agung masih berlanjut. Dan sekte Holy Demon dalam perjanjian 3 pihak didirikan oleh kakak kaisar ke-18 Anda. Jadi masuk akal bagi kami untuk mengambil alih perjanjian tersebut. Sayuan berkata, kakak kaisar ke-18 cukup mampu. Jika bukan karena orang tua mereka yang memimpin perang demi kekuasaan kekaisaran, kerajaan iblis Yuanxi jatuh ke dalam perang saudara selama 10 tahun. Dan pada akhirnya mereka tidak hanya mati di tangan satu sama lain. Bahkan untuk bertahan hidup, aku harus berjuang untuk tahta dengan lebih dari selusin saudara laki-laki dan perempuan. Yang menyebabkan banyak kemarahan. Aku khawatir ini. Kakak kaisar ke-18 akan menyimpannya untuk digunakan setelah dia naik tahta. Vitalitas Istana Jiwa Hitam terluka parah dan bantuannya terbatas.
Kita masih akan mengikuti pendekatan sebelumnya. Gunakan sumber daya untuk membeli hati dinasti Yan Agung dan menghancurkan dinasti Yan Agung dari dalam. Kalian temukan cara untuk menggunakan sumber daya yang dibawa oleh kaisar ini pada rakyat dinasti Yan Agung. Sayuan sedang memikirkan Qiuetian, sedangkan Lao Yi, Lao Er, dan Lao Shan sedang membicarakan Istana Jiwa Hitam pernah secara diam-diam memindahkan orang Yan Agung melalui kekacauan. Dan sampai Bai Qinglan telah memprovokasi musuh yang sangat kuat. Sayuan memberi perintah untuk pergi ke Kekaisaran Dayan untuk menyelidiki status dan menanyakan tentang Qiuetian. Mereka bertiga kaget dan mengatakan, "Dewa Perfect Surprise." Sayuan menanyakan, "Apa? Dewa apa?" Lao Shan menjelaskan, "Permaisuri. Pria ini adalah suami Permaisuri Yan Agung, pangeran saat ini, bernama Qiuetian. Dia hanyalah orang biasa. Dengan mengandalkan pesona genitnya yang unik, dia memikat Ziroyen, Permaisuri Yan Agung, dan bahkan merusak rencana Liao Tian dari Kekaisaran Dayan. Namun dia cukup baik. Kota Qingyan bisa menjadi kota yang kaya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dewa Perfect Surprise adalah nama panggilan yang diberikan kepadanya oleh orang-orang di kota Kekaisaran. Sayuan kesal dan berpikir, "Aku didahului oleh orang lain. Bagaimana aku bisa mendapatkan Qiuetian dan membiarkan Qiuetian merawatku?" Dan kemudian, sangat mengasihkan, tidak, jika Permaisuri Yan Agung mengetahui bahwa aku menyimpan Qiuetian, bagaimanapun, dia sudah diurus oleh Permaisuri Yan Agung. Kenapa aku tidak bisa? Lao Yi menanyakan, "Permaisuri, ada apa?" Sayuan menjawab bahwa Sayuan ingin menyimpan Qiuetian untuk dirinya. Lao Yi pun heran, kenapa Sayuan mau membesarkan Qiuetian yang hanya orang biasa, sedangkan dirinya adalah bangsawan dari ras Holy Demon. Lao Er mengatakan, "Permaisuri, apakah Anda bercanda dengan bawaan Anda?" Sayuan menjawab, "Mengapa kaisar ini bercanda denganmu tentang peristiwa besar dalam hidup? Apakah kau percaya pada cinta pandangan pertama?" Mereka bertiga pun tidak percaya dan mengira cerita itu dibuat-buat. Sayuan percaya akan cinta pada pandangan pertama. "Permaisuri, apakah Anda memilih untuk menjadi buta dan tuli?" ucap pikiran mereka bertiga. Sayuan memberitahu kepada mereka bertiga bahwa Qiuetian sangat cocok dengan Sayuan, karena dia sangat mirip dengan kaisar yang baik hati, tetapi Qiuetian juga memukul, memarahi, dan memberi Sayuan pelajaran, karena Sayuan sudah sangat lama tidak diberi pelajaran. Sayuan merasa bahwa apa yang Qiuetian lakukan itu memiliki perasaan yang sangat hebat, dan menyuruh mereka bertiga untuk segera menemukan cara untuk merebut Qiuetian dari Ziroyen. Dan Sayuan berencana akan menggunakan halaman ini sebagai ruang pernikahannya. Mereka bertiga cuma bisa bengong dan berpikir, "Ya ampun, Qiuetian, makhluk genit, apakah pesonanya begitu menakutkan? Bisakah Permaisuri Yan Agung yang tidak pernah dekat dengan pria dimanjakan sendirian? Dan dapatkah Permaisuri yang telah marah pada pria sejak kecil telah jatuh di bawah celananya?" Di malam hari di suatu tempat, Qiuetian bengong saat makan dan membayangkan Sayuan yang meminta Qiuetian untuk merawatnya. Qiuetian pun bingung bagaimana dia bisa merawatnya. Linger menanyakan, "Ada apa dengan pangeran?" Liu Yan menjawab, "Sudah seperti ini sejak kamu pergi mengantarkan makanan ke Jenderal Zhong. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan." Yang Ming tiba-tiba datang membawa makanan yang berbentuk pagoda. Yang Ming menjelaskan ini adalah hidangan baru yang terbuat dari babi Qingyan.
domba Qingyan, ayam Qingyan, bebek Qingyan, dan ikan Qingyan yang terkenal di seluruh pegunungan Qingyan. Warna-warni tersebut dari ramuan herbal spiritual 5 warna dan aroma yang berbeda, yang dibungkus dengan pasta tepung digoreng dengan minyak, dikukus, dan digoreng dengan minyak. Qiutian mencium baunya yang sangat enak. Qiutian pun langsung memakannya. Qiutian sampai terkagum-kagum dengan masakan Yang Ming yang begitu enak. Ini baru pangeran, ucap pikiran Linger dan Liu Yan. Linger melihat ke arah Qiutian yang sedang kekenyangan setelah makan. Qiutian menanyakan, ada yang salah? Linger bertanya, Tuan Pangeran, apa yang Anda khawatirkan tadi? Qiutian menyuruh Linger untuk tidak ketawa jika Qiutian mengatakannya. Mereka bertiga pun menurutinya. Qiutian mengatakan, seseorang memintaku untuk merawatnya. Tidakkah menurutmu aneh? Yang Ming ketawa. Qiutian mengatakan, sudah kukatakan jangan tertawa. Apa yang kamu lakukan? Yang Ming beralasan bahwa dirinya hanya memuntahkan sebuah makanan dari mulutnya. Qiutian menjelaskan, aku sudah mengatakan bahwa aku akan membuatnya menjadi mandiri. Tetapi dia bersikeras agar aku merawatnya. Bagaimana bisa ada seorang seperti itu yang mencari seseorang untuk merawatnya? Liu Yan ketawa dan langsung menundukkan kepalanya. Qiutian bertanya, apa yang kamu lakukan? Menundukkan kepala seolah-olah aku tidak bisa melihatmu. Liu Yan beralasan sedang melakukan peregangan otot, karena Liu Yan tidak melakukannya selama latihan bela diri tadi. Qiutian mengatakan, izinkan aku memberitahumu dengan sangat serius. Masalah ini sangat serius, dan ini menyangkut reputasiku. Dan sekarang giliran Linger yang ketawa. Qiutian kesal dan mengatakan, bocah kecil, aku sudah menahannya untuk waktu yang lama, dan langsung memukul mereka bertiga. Mereka bertiga langsung dihukum oleh Qiutian untuk berlatih. Qiutian pergi bersama Liu Yan, dan Linger merasa tidak adil karena Yang Ming lah yang ketawa terbahak-bahak. Kenapa juga Linger yang kena getahnya? Di suatu tempat, Qiutian sedang berbaring dan berpikir. Sistem tampaknya telah memasuki momen kritis peningkatan. Sayangnya aku tidak bisa menonton film akhir-akhir ini. Jadi aku hanya bisa membaca buku dan menemani wanita kaya bekerja. Tunggu, perbuatan yang tercatat di biografi kaisar sudah keterlaluan. Dari mana ayah mertuaku mendapatkan batu roh di ruang harta lama? Ada yang salah? Apakah aku mengabaikan sesuatu? Ziroyan melihat Qiutian dan menanyakan, ada apa? Qiutian menjawab, tidak apa-apa, aku sedang memikirkan sesuatu. Ziroyan menanyakan, apakah daging yang kamu bawa kembali ke istana untuk kucicipi tadi malam adalah babi Qingyan yang telah banyak dibicarakan di kota kerajaan baru-baru ini? Qiutian menjawab, ya, bahkan hidangan itu berasal dari Gunung Qingyan. Tempat itu adalah tanah harta karun. Dan sayuran bisa tumbuh sangat cepat. Dengan bantuan formasi bisa dimasak dalam beberapa hari, tapi biayanya terlalu tinggi dan batu roh banyak digunakan. Tak heran, bahkan buah dan sayuran tadi malam terasa luar biasa. Namun, seseorang dari istana kekaisaran membaca bukumu. Sensor di bawah komando Liao Tian mengatakan bahwa kamu menaikkan harga pasar dan bersaing dengan orang-orang untuk mendapatkan keuntungan. Namun babi Qingyan mahal. Dengan uang kertas yang agung bernilai 100.000 til. Bukankah terlalu mahal? Jika kamu kekurangan biaya, minta saja padaku, ucap Ziroyan. Qiutian menjelaskan, bukan itu masalahnya. Barang langka lebih mahal dan tidak mudah memelihara babi.
Aku menghabiskan banyak uang untuk mengatur formasi dan menghabiskan semua jenis bahan berharga untuk memberi mereka makanan. Orang-orang bahkan mengusir mereka agar babi-babi itu terus bergerak, ditambah dengan lokasi khusus Gunung Qingyan. Babi Qingyan ini memiliki harga yang masuk akal. Yang mulia, tolong beritahu aku siapa sponsor ini, dan aku akan berunding dengannya. Si Royan menduga bahwa Qiutian bukan untuk berunding, tapi untuk menggertak orang lain. Qiutian pun beralasan bahwa dirinya tidak ada pemikiran seperti itu. Si Royan pun tidak mau dibodohi oleh Qiutian lagi, sebab terakhir kali seorang dari Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa anggurmu mahal. Akibatnya kamu membawa Linger untuk menangkap Liu Xime dan memukulinya. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah orang di balik layar yang diidentifikasi oleh Menteri Kementerian Perindustrian. Dia sangat ketakutan sehingga dia pergi ke rumah Perdana Menteri untuk mengaku bersalah dan membuat keributan. Si Royan menanyakan apa yang harus kita lakukan jika kejadian sebesar ini terjadi. Qiutian menjawab, menteri tahu bahwa dia salah dan meminta Yang Mulia untuk menghukumnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menghukummu, ucap si Royan. Qiutian kaget kalau si Royan mau menghukumnya. Qiutian pun hanya bisa pasrah. Si Royan melihat Qiutian yang sedang pasrah untuk dihukum. Dan si Royan memberi hukuman kepada Qiutian untuk memeriksa Gunung Qingyan, memilih babi yang terbaik, dan meminum 2 cangkir dengan si Royan di malam hari. Qiutian menerimanya dengan senang hati dan berpikir, aku tahu istriku tidak akan menghukumku. Dan aku pasti akan memilih babi terbaik untuk melayani istriku. Tunggu, babi Qingyan? Qiutian membayangkan Sayuan yang sedang mencuri babinya Qiutian karena Qiutian tidak mau merawat Sayuan. Qiutian kesal karena merasa tertipu oleh Sayuan. Si Royan menanyakan, Qiutian ada apa? Dan ternyata Qiutian sudah pergi sambil mengatakan bahwa ada seseorang yang akan mencuri babinya. Mencuri babi, ucap si Royan. Di suatu tempat terdapat Sayuan dan para bawahannya. Qiutian tiba-tiba datang ke tempat Sayuan. Sayuan pun kaget dengan kehadiran Qiutian yang secara tiba-tiba, karena dirinya belum siap. Qiutian melihat Sayuan yang berpenampilan kaya dan para bawahan Sayuan memberi hormat kepada Qiutian. Qiutian mengira bahwa Sayuan telah menjual semua babinya. Sayuan dan para bawahannya tidak mengerti apa yang dikatakan Qiutian. Qiutian mengatakan, aku melihatmu sebagai pengemis wanita. Tidak mudah untuk hidup sendirian. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan membalas kepercayaanku kepadamu seperti ini. Sebenarnya kau benar-benar mencuri dan menjual semua babi. Sayuan tahu bahwa Qiutian salah paham tentang Sayuan yang menjual semua babinya. Sayuan mengatakan, bagaimana mungkin? Itu hanya ternak biasa, memangnya akan bisa dihargai berapa? Dan aku tidak menyukainya. Qiutian kesal dan menjawab, berapa harganya? Babi Qingyan itu hanya dapat dibeli dengan 100.000 tel uang kertas Yanbao di kota kekaisaran, yang bernilai 100 batu roh. Seluruh gunung babi Qingyan ini bernilai setidaknya puluhan ribu batu roh jika dijual. Sayuan menyuruh Lau'er untuk mengambil batu roh untuk diberikan kepada Qiutian. Qiutian pun kaget dengan banyaknya batu roh yang dibawa Lau'er. Lau'er mengatakan, dinasti Yan Agung umumnya menggunakan batu roh tingkat terendah. Tetapi di sini ada 1000 batu roh tingkat menengah yang dikompres oleh Aure, setara dengan 1 juta batu roh tingkat terendah. Mohon diterima. Qiutian pun bingung. Kemarin Sayuan adalah seorang pengemis.
tetapi hari ini Sayuan berbau seperti wanita kaya. Kyotian berpikir, apakah ini benar-benar wanita pengemis itu? Meskipun ukurannya sangat mirip, masih banyak cara untuk menggantikan seseorang di dunia ini tanpa menyadarinya. Kau tidak bisa hanya mengenalnya dari ukuran. Aku harus memikirkan cara lain. Bagaimana jika pihak lain ingin menyakitiku? Apa yang bisa aku lakukan? Kyotian marah karena merasa dibodohi dan menipu kebaikannya. Lalu Kyotian memukul kepala Sayuan. Sayuan mengatakan, ada alasan untuk kejadian itu dan aku harus melakukannya. Kyotian penasaran, bagaimana bisa? Dia jelas seorang pengemis wanita kemarin dan sekarang menjadi wanita kaya. Sayuan mengajak Kyotian untuk duduk bersama. Sayuan memberitahu bahwa nama keluarga Sayuan adalah Luo. Nama asli Sayuan adalah Luo Qingyuan. Kyotian mengatakan, Luo Qingyuan artinya mencari cinta. Apa pendapat orang tuamu mengapa kamu memilih nama seperti itu? Sayuan menanyakan, bukankah namaku terdengar bagus? Kyotian menjawab, tentu saja kedengaran bagus selama kamu tidak masalah. Sayuan memegang tangan Kyotian dan mengatakan, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku adalah putri tertua dari kerajaan iblis Yuanzi. Negara itu dalam masalah besar. Dan ayahku memintaku untuk mengambil perbendaharaan rahasia negara dan pergi jauh. Kemampuan fisikku terbatas, jadi untuk memulihkan negara, aku hanya dapat menggunakan latihan leluhur untuk meningkatkan kultivasi. Dan latihan leluhur membutuhkan kerjasama pria dan wanita. Pertemuan kemarin adalah ujian. Aku perlu menemukan suami yang dapat aku percayakan untuk menyelesaikan tujuan besar memulihkan negara bersamaku. Dan kamu adalah yang kucari dengan sangat keras. Kyotian membayangkan dirinya yang dilayani oleh Sayuan. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.